Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Frida dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai pembukuan dan pencatatan dalam mata kuliah pemeriksaan pajak. Nah, untuk yang pertama sekali kita harus mengetahui arti penting dari pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Untuk pembukuan dan penyertaan ini kan nantinya akan digunakan dalam laporan keuangan atau rekapitulasi peredaran bruto. Nah, yang mana itu merupakan salah satu objek dari pemeriksaan pajak. Untuk itu, pembukuan dan pencatatan penting dalam pemeriksaan pajak. Lalu kita masuk pada pengertian dari pembukuan dan pencatatan itu. Menurut pasal 1 angka 29 KUHP Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, utang, modal, pendapatan, biaya, dan harga perolehan penyerahan barang dan jasa yang kemudian akan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu. Lalu ada yang kedua itu pasal 28 ayat 9 KUHP, yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Harus kita ketahui siapa-siapa sajakah yang berkewajiban dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama ada pembukuan. Yang wajib dalam menyelenggarakan pembukuan itu yang pertama ada wajib pajak badan, lalu yang kedua ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran usahanya udah lebih dari 4,8 miliar. Lalu ada untuk pencatatan. Untuk pencatatan yang berkewajiban dalam menyelenggarakannya yaitu adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu yang kedua ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar. Untuk selanjutnya harus kita ketahui ketentuan-ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan. Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur terkait pihak-pihak yang wajib dalam menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu adanya itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang keempat ada bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia dan mata uang yang digunakan itu adalah rupiah. Jikalau kita menggunakan bahasa asing atau mata uang asing itu telah diizinkan oleh Menteri Keuangan. Lalu menggunakan stelsel pembukuan seperti stelsel akrual ataupun stelsel kas. Yang keenam, perubahan metode pembukuan atau tahun buku. 7, ada output pembukuan dan pencatatan. Yang kedelapan, ada standar pembukuan yang dipakai. Dan yang kesembilan, penyimpanan buku, catatan, dan dokumen selama 10 tahun. Menjelaskan sedikit mengenai tentang stelsel yang digunakan dalam pembukuan. Wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia itu akan melakukan pembukuan. Pembukuan yang dilaksanakan itu adalah stelsel akrual, yang mana penghasilan diakui pada waktu diperoleh atau biaya diakui pada waktu terutang. Lalu ada stelsel kas, yang mana penghasilan diakui apabila benar-benar telah diterima secara tunai dan baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil, orang pribadi, atau perusahaan jasa, misalkan transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayaran tidak berlangsung lama. Nah, untuk itu apabila dibandingkan antara stelsel akrual dan stelsel kas menurut versi perpajakan dalam biaya administrasi dan umum, pada basis akrual dibebankan pada saat ditimbulkan kewajiban. Sedangkan pada berbasis kas, biaya tersebut baru dilaporkan pada saat terjadinya pembayaran. Nah, untuk itu dari segi strategi perpajakan lebih menguntungkan apabila kita memilih basis akrual daripada basis kas.
Nah, yang terakhir itu mengenai sanksi pembukuan dan pencatatan. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan pembukuan atau pencatatan yang palsu, lalu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, lalu tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Yang terakhir, tidak menyimpan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dari pembukuan itu, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yang mana 2-4 kali dari pajak terutang atau kurang bayar. Lalu ada yang kedua itu sanksi pidana selama 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, baik untuk materi pembukuan dan pencatatan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.